Without going, I have kenapa? a egregious take, sebuah take yang menurut gue kayak Throw it on the floor. gue setuju Ant is the face, tapi menurut gue pemain paling penting dan nanti di end of the ini semua orang bakal mengeluh kan ini Austin Reeves. Dia bakal jadi pemain paling penting. What up, what up? You're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box Out is back. Bareng gue Raditya Alif, Abindra Pradika, and the OG. What up? Iril. Ini soal topik ya. Ya. Udah di spoil sama bajunya Iril hari ini. Nah, Show it to the camera, bro. yuk kita nonton Piala Dunia Bola Basket. Lu dibayar berapa? Sama panitia FIBA to do this, man. Dia kayak mobil-mobil yang ada di gitu. Iya. Nanti saya pakai mobil baru lah pokoknya. Yeay. Ini- Tapi harus ada ini ya, harus ada QR code juga. Ada tulisannya juga. Ada. Nanti at the very end ada satu lagi surprise dengan bajunya Iril ya. Cuma at this rate ngobrol NBA channel YouTube lo. Udah off 2 bulan ya. Ya gue lagi off, jadi kemarin kan season pertama tuh Yeah. di YouTube channel. Gue mikir kalau off season gini kayaknya hibernasi dulu ya. Hibernasi dulu, biasa sebulan sebelum season mulai gue rencana mau mulai lagi. Jadi mudah-mudahan ya sekarang harusnya udah mau mulai lagi. Tapi minggu ini fokus di FIBA dulu. Bahas full semua konten tentang FIBA. Habis itu nanti habis FIBA habis tanggal 3 kita gas NBA lagi. Oke, jadi buat sementara ngobrol NBA jadi ngobrol Ngobrol FIBA. Ngobrol FIBA dulu ya. Oke, but let's talk about this ya karena ini sudah di depan mata kejuaraan basket dunia Ya. yang terbesar ya, walaupun mungkin secara prestise orang masih ngomongin soal Olimpiade, but this is the World Cup of basketball and it is in Indonesia Ya. for the first time ever. Ini bagi lo signifikansinya segede apa nih Piala Dunia Basket ada di Indonesia, man? Yang pertama kalau dari eventnya sendiri yang pasti ini bersejarah banget ya buat Indonesia kan. For sure. Bersejarah banget dan ini belum pernah terjadi di Indonesia. Jadi buat generasi kita menurut gue ini satu hal yang sangat-sangat beruntung kita ada di generasi sekarang, terutama buat generasi kayak anak-anak gue 11 tahun sampai dengan usia 16 tahun, usia pembinaan. Menurut gue nonton pemain dengan level kelas dunia yang nantinya bakal main ke sini menurut gue itu satu keuntungan banget ya buat mereka ya. Yeah. Mudah-mudahan makin banyak yang pengen jadi pemain basket sih sebenarnya. For sure, kapan lagi, man? So, buat yang mungkin belum familiar, coba mau ngingetin aja, ini ada 32 tim yang ikut di FIBA World Cup. Di mana tuan rumahnya ada 3, itu di Filipina, mainnya di Manila, kemudian di Jepang, mainnya di Okinawa, dan di Indonesia in the newly inaugurated Indonesia Arena. Awas nih kalau misalnya Iril tiket nontonnya bukan VIP box ya. Ada 4 grup yang di Filipina, ada 2 grup di Jepang, dan ada 2 grup di Indonesia. Kita kebagian grup G sama H, di mana itu grupnya cukup juicy ya dari tim-tim yang main. Nah ini kita cek gambar, ini full breakdown semua grup dari A ke B ke C ke D ke E ke F ke G ke H ya, nanti we'll go into it deeper. But let's start Abi Yes, sir. dengan kan gini ya, kalau NBA itu tidak ada yang namanya group of death. Itu sebuah konsep yang ada di bola dan di turnamen yang besar. Oke. Ya. Dari semua grup tadi, which is the group of death? Ada 2 menurut gua. Setuju. Sebutkan. Yang pertama Kanada, Latvia, Lebanon, Prancis. Yang di main sini. di sini ya di grup H main di Indonesia. Yang kedua di Okinawa. Yang mana tuh? Jerman, Finland, Australia, Japan. Oke, parameternya apa nih? Lo menobatkan mereka sebagai group of death. Kalau gue search di Google yang keluar itu. Oh, SEO ya? SEO Pak ya? Oke. Terus gimana? Nggak, jadi dari segi ranking FIBA juga ya. Ya. I think kalau misalnya dari grup H itu sendiri yang paling rendah tuh harusnya tuh si Lebanon. Mari kita cek itu Lebanon tuh 43. Ya ini Sedangkan yang lain kayaknya itu masih lumayan banyak. kan. bakal jadi shawarma ya. Sama. Jangan salah dengan Wild Arakji. Oke. Jago. Steve Nash di tengah. Iya, start there. Sorry, kalau gitu. Ngomongin yang paling lemah dulu aja, sekejap aja. Lebanon. Jadi kalau Lebanon itu mereka ya again pasti di si Wild Arakji ini dia Goran Dragic-nya Timur Tengah lah kalau misalnya. Dia main di sini waktu Kidal FIBA Asia Cup. Asia Cup ya, betul ya. Electrifying banget. Keren. Dan tapi sayangnya itu harus setim atau satu grup sama Latvia yang di kualifikasi itu undefeated kecuali lawan Serbia.
Iya, tapi ada pemain yang nggak main kan? Tapi Porzingis yang nggak main. Jadi one of the biggest factors di Latvia itu sendiri adalah Porzingis yang nggak main. Tapi jangan sepele karena mereka kan ada Bertans Brothers. Yang Davis mungkin dan permainannya Dairis. lebih cocok buat FIBA kali ya. Lebih cocok buat FIBA. Terus juga ada ini juga siapa namanya itu? Rodion Kuruc. Oke. Itu lumayan tuh, itu main NBA juga. Terus Brooklyn juga, tuh ya? Brooklyn dulu. Terus habis itu dulu ya? entah kemana. udah ini. Terus ya lumayan lah mereka deep dan enaknya tim Eropa itu selalu pasti kan ada aja tuh pemain-pemain yang kayak ini siapa ya? Main di Liga Eurobasket tapi ternyata karena the game itself di level FIBA itu agak sedikit berbeda sama NBA. Ada keterbiasaan dan Yeah. jagonya itulah. Ya. Terus mereka again harus ngelawan Prancis Oke. yang isinya. So let's go to the heavy hitters now. Ya, Prancis again Nando De Colo playing at his prime. Kayak, mungkin dulu pernah kenal juga kalau pernah main di Spurs kalau nggak salah. Terus dia di Olimpiade kemarin juga mainnya bagus banget. Benar-benar jadi orkestratornya Prancis. Yeah. Again Rudy Gobert sekarang kayak udah bisa nembak 3 point. Iya. Mana yang lo lebih percaya? Video workout musim panas Ben Simmons 3 point atau Rudy Gobert? Gue lebih percaya Rudy Gobert sih sekarang sih. in game sih misalnya udah dapet tuh. Iya kan in game kali. juga ada beberapa kali consecutive trades dia masuk loh nggak diedit loh itu. Wow. Gue udah sampai lihat nih detail ini diedit gak ya, dipotong gak ya, enggak dipotong. 3-4 kali betul-betul. Bukan deepfake berarti ya? Terus Prancis deep lah ada Guerson de Buseli juga, Nicolas Yeah. Batum. Yeah. Ini lastnya dia. Lalu again, Olimpiade lah lesnya. Iya, Olimpiade ya. Oh, sudah 2024 ya nanti. Iya. Paris tuh ya, Olimpiade Paris ya. Iya. Paris pas banget tuh makanya. Yang terakhir Kanada di grup H ini his favorite player, Shai. SGA. SGA baru nyampe kemarin katanya baru nyampe. Itu kayak aneh ya, kayak masuk ke gue nggak tahu apakah itu footage di apa Hotel ya sih. Hotel ya Kayaknya. soalnya kan kayak ada ukiran-ukiran kayu Yeah. kan tapi yang jalan cowok-cowok black kanan pada pakai durek semua tau lo pada pakai udah kayak ludor pada pakai durek durek tuh kayak semacam cap yang dipakai Yeah. yang kayak yang agak ketat gitu kayak kopiah gitu. Oke, so here's a big question. Rasanya it's safe to say kemungkinan besar dari grup H dan bahkan pertandingan pertamanya gong pembukanya kalau grup H itu Kanada langsung ketemu Prancis. Yes. Tapi Hari di Jumat antara malam. dua tim ini what are the cases mana yang lo lebih unggulin Bi? Gotta go with France. Kenapa tuh? I'm sorry Uji. Gue ngeliat kalau Kanada tuh lobangnya cuma satu. Perimeternya bagus banget lah. For sure. Offense ada, defense sayangnya ada. Jamal Murray. Gue harus agak back off man. sedikit nih. Karena Jamal Murray sayangnya Sayang banget sih. memutuskan untuk tidak ikut ke FIBA World Cup. Still a great team nevertheless. That sucks. Tapi Kanada ini sendiri lobangnya menurut gue ada di tengah. Walaupun again Zach Edey is great, potensi pemain NBA tahun depan. Tapi ngelawan Rudy Gobert, terus harus beradu muscle juga sama ya Busele. Terus juga nanti kalau Batum Ada main satu small backup ball. ya Prancis juga tuh si Mustafa tuh juga gede juga. Gede tuh. banget itu. Iya. Itu kentang Mustafa. Kalau kentang Mustafa sendiri itu Dia tuh kayak Eiffel Tower-nya 2 ya. makanya bahaya banget kan, dan I think that's where France has the edge. Dan perimeter sendiri pun France bukan main-main kan, yang tadi kita bilang Kolo, ada Ntilikina cedera tapi Out. cedera. Nah, that's one minus point. But at least again kalau misalnya Shai bisa mempenetrasi dan memprobing dan main di mid range, maybe has a chance, tapi I would still pick France. Tahan. What is the case? Gue gak tahu lo megang siapa Kanada atau Prancis, tapi kalau bisa, what's the case Kanada has the edge lawan Prancis justru? Ya, yang Abi bilang tadi sebenarnya benar ya kan ya, karena di setiap kali international level senior turnamen gini biasa suka ada unexpected factornya yang kita nggak pernah tahu ya. Pemain-pemain kayak tim-tim kayak Italia, nanti mungkin kita bahas juga Brazil dan lain-lain, itu secara teamworknya bagus sekali gitu. Dan France menurut gue juga punya pengalaman di situ. Tapi skill wise, talent wise dan lain-lain, Kanada keren man. Even without Jamal Murray menurut gue. Ya kayak tadi Abi bilang perimeternya itu benar-benar stack ya, perimeter defense-nya bagus, backcourt-nya bagus, hole-nya di tengah benar, tapi Zach Edey menurut gue ini satu panggung buat dia. Satu panggung buat dia withdraw dari NBA draft. Menurut gue kalau dia mau cari panggung, menurut gue ini panggung buat dia buat upcoming tahun depan bisa dapat high lottery pick ya. Tapi Kelly Olynyk of course gue suka juga, cuma itu salah satu alasan kenapa USA pakai Walker Kessler karena teammate Kelly Olynyk juga.
Ya, dia tahu lah Kelly Olynyk ngapain sih mainnya gitu kan. Tapi so far so good. Kelly Olynyk so far so good menurut gue di exhibition games. Menurut gue so far so good. SGA bagus, Ludort bagus dan lain-lain. Gue harus berlawanan sama Abi. Gue Kanada gue. Coming out dari grup H, Kanada gue. Oke, I think emang Kanada kan OKC, C-nya Kanada kan. Tapi emang apa ya? Mungkin buat nambahin sedikit ya. Gua bisa ngelihat argument for both teams. Dengan Prancis, it's their size yang kayaknya kalau kita ngomongin interior, emang mereka yang paling gede di Piala Dunia kali ini. Pengalaman, kredibilitas final Olimpiade, tim yang mungkin paling nge-push sebuah tim USA inti di Olimpiade. Kohesivitas, kontinuitas tuh semua CC tadi tuh Prancis punya. Tapi yang menarik dari Kanada ini emang terlepas dari peringkat FIBA-nya, I think they're ranked 15th dan fakta bahwa di 4 tahun yang lalu emang mereka finishnya nggak bagus. But this is a completely different Canadian team. Ini beneran selama ini mungkin bukan cuman quote unquote Amerika yang dari pilihan pemain agak ngefur. Kanada. Ini tim mungkin dengan jumlah pemain NBA kedua yang paling gede abis Amerika. I think they are 7 deep. Dan sebenarnya tanpa pemain-pemain NBA pun di kualifikasi juga rekornya bagus. Dengan siapa Grab Brothers tuh yang berdua tuh yang nggak main. Scrub. Kok Grab lagi. Sama ini ada satu pemain yang selalu dibawa sama Kanada, Kevin Pangos. Jangan remehkan. Jangan remehkan 2-man game ya. Lu kasihkan lu ngomongin Kelly ngomongin siapa Jokic sama Jamal Murray. Kevin Pangos and Kelly Olynyk man. 2-man game di Gonzaga. The K. Double K. But I think this is gonna be a very exciting opening match. SGA mungkin ya setelah Luka pemain terbaik in this whole tournament from a skill set point of view. Try me. Abi udah Come on, try me. Gue lagi mikir dari US. Right. Dari US oh enggak ada ya benar. Right. Dan yang gue paling penasaran adalah ini warm up game ya. Tentu konsekuensinya nggak gede. But RJ Barrett mainnya bagus loh. Udah bisa ngedrag ke kanan. Wangi loh. RJ Barrett mainnya wangi loh. Oke. Nah, tapi mungkin ini pertanyaannya ya. Sebelum kita ngomongin ke grup death yang lain ya. Let's stick di Indonesia nih. Di grup G. Iran, Spanyol, Pantai Gading, Brazil. Is there anything we want to say about Iran yang dari peringkat tim Asia yang paling tinggi? Satu hal doang sih. Apa? Shout out to Hamed Haddadi. Masih main Sang? Terakhir. Wah gila. Dia udah dan kalau dari bentuk badannya sih udah kayak udah dong cepet dong udah mudahan nih gitu. Yeah. Tapi I think ini menariknya adalah mungkin ada swan song terakhir ya kayak kita harus Cinderella run nih. The legend gitu. Mungkin aja mereka bisa membuat sebuah inilah. And Brazil as OG said one of the best teams. Perimeter rotation itu yang paling kalau kita ngomong Kanada itu tuh yang paling solid sebenarnya Brazil. Raul Neto, Iago dos Santos sama si Marcelo Huertas. Really good. Dan ada Bruno Caboclo. Oh itu jago sekali yang man. selalu 4 tahun dari 4 tahun lagi bisa siap untuk main di NBA. Iya. Caboclo gila itu kayak monster banget dia di paint gila. Dia bakal naikin stoknya. Kemudian pas 1-2 game jatuh lagi. Begitu di kontak tim NBA jelek lagi tuh. Nah tapi gini, ini kenapa gue mau bring up grup G. Let's assume yang lolos nih Spanyol sama Brazil. Nah ini kan mungkin bedanya Piala Dunia FIBA dengan FIFA adalah babak keduanya itu juga grup. Ya jadi ada 2 fase grup sebenarnya. Yang mana nanti hasil dari dan tim yang gak lolos grup pun akan ketemu untuk memperebutkan posisi 17 sampai 32. Jadi semuanya tuh ada rankingnya lah. Ada berbagai macam pertandingan buat yang kalah sampai bisa diurutin dari peringkat 1 sampai 32. Itu karena istilahnya consolation games. Yes. Kalau dia classification. Karena ini salah satu hadiah dari sebuah keberhasilan di FIBA World Cup adalah posisi Olimpiade. Ada yang langsung lolos ke Paris tahun depan, ada yang masuk qualifying tournament, ada yang masuk wild card. Jadi macem-macem lah outputnya. But hypothetically kemungkinannya cukup gede ronde kedua di Jakarta itu akan memasukkan Spanyol, Brazil, Prancis, Kanada dalam satu grup. Damn. Nah,
who is the team that misses out. Nah, dari itu 2 tim akan masuk ke quarter final. Nah, 8 quarter besar. finalnya 8 di besar. Filipina, 8 besar gitu. Which means salah satu dari Prancis, Kanada dan Spanyol akan out dan tidak akan dapat medal. Nah, are we being a little bit disrespectful, Iril, ke Spanyol sebagai juara bertahan, peringkat 1 FIBA, dan terlepas dari pemainnya, Iril, mereka di Eurobasket kemarin ngalahin Prancis di final tanpa Ricky Rubio. Are we being a bit disrespectful by not mentioning them? Sangat, man. Lu kalau lihat di Instagramnya FIBA ya, I think a couple of days ago ada power rankings. Ada power rankings. Itu Spain ditaruh di posisi 6. Wow. Ditaruh di posisi 6, man. Jadi the disrespect is real menurut gue ya. Gue rasa semua pengamat, semua fans udah tahu bahwa ini Spain dianggap jadi underdog banget di tahun ini. Mungkin mostly karena umur ya. Karena umur dan menurut gue secara regenerasi ini juga belum kelihatan yang upcoming rising stars playersnya belum terlalu kelihatan, jadi masih mengandalkan semua tim-tim yang kemarin gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih bisa mengejutkan lah Spain. Tapi itu that's one thing yang agak sedikit ini adalah 2019 waktu juara 2022 kemarin waktu juara itu mereka ada Lorenzo Brown. MVP-nya Eurobasket I think a couple of years ago. Sekarang nggak ada, cedera. Jadi without Lorenzo Brown, without Ricky Rubio, I think The coaching of Sergio, karena gue nggak tahu ya kalau Rudy Fernandez bisa tiba-tiba balik ke waktu dia masih di Blazers nih. Tapi I think agak sulit untuk I'm buying low. Gue selling on Spain. Okay. Nah, but I think 6 like they won't be able to compete lah tanpa si Rubio sama Lorenzo Brown. Oke, bagi gue yang menarik adalah Sergio Yui. Nggak, soalnya gini, gue tuh lagi mikir ya. Oke, ini semua orang ini lagi meremehkan Spain. You never count out sebuah juara yang mungkin tim yang paling accustomed to the way gaya FIBA main dengan mungkin salah satu pelatih terbaik di Eropa. Dan gue tuh juga lagi mikir sebenarnya, Bi. Apakah kita lagi terlalu nge-overrate Rudy Gobert di Prancis sebenarnya? Because di Eurobasket he got smoked by Willy Hernan Gomez, bro. Tapi di final Juancho yang bagus. Juancho, but enggak. I saw the box score. Both of them had more points than Rudy Gobert. And Willy was the MVP. Yeah. No, I think still deeper lah. I'm still going with France. Karena ada Evan Fournier juga. I think we haven't talked about Evan Fournier di FIBA. It's like equivalentnya Patty Mills. Iya. Di FIBA kan kayak suka ajaib tuh dan dia ada point to prove ya. Apalagi habis keluar dari rotasi di Knicks. Maksudnya at the end of the rotation di Knicks musim kemarin. So ini panggung dia. Berarti paling fresh tuh dia tuh. Nggak main setahun. Tim yang lain kan udah capek main setahun, dia kagak main. Cuman yang juga harus kita pertimbangkan ya, a FIBA situation is different sama NBA. It's one game, right? Anything can happen in one game. In-game adjustments akan menjadi key gitu. Jadi gue nggak kaget juga nih, despite the disrespect, kalau misalnya ujung-ujungnya Spanyol yang lolos. I wouldn't be surprised, apalagi if Santi Aldama. Ada Usman Garuba. Usman Garuba. Usman Garuba. For sure gitu. Apalagi kalau they can get some rest ya. Assuming game di grupnya sedikit lebih gampang dibandingin apa yang dihadapi Kanada yang bakal ketemu Prancis. We'll see. Oke. Ini tau gak sih siapa yang paling diuntungkan dengan grup kayak gini? The United States of America. Oh yeah, they got it easy. Draw mereka bisa dibilang mudah. Giannis tidak main untuk Yunani. Mereka dari awal di Filipina. Ada yang ngebandingin nih. Dibandingin 2019 ketika di Cina. Dan lokasinya lebih gede. Mereka harus naik bus. Dan itu pertepatan dengan liburan di Cina. Gue gak bisa kebayangin ya kalau ada liburan di mana semua orang keluar di Indonesia aja udah macet. Di Cina apalagi di Cina gitu kan. Ini udah di satu tempat. Mereka tidak akan ketemu tim yang mungkin tough sampai semifinal bahkan if they make it. Bahkan in their side Serbia juga nggak ada Jokic. Gitu. But talk to me a bit. Lo sempat ngepost Real tentang tim Amerika tahun ini.
Feeling lo gimana dengan tim ini dibandingin yang tahun lalu? Yang 4 tahun lalu? Kalau segi pengalaman sih tim yang tahun ini sama sekali nggak punya pengalaman ya. Sama sekali nggak punya pengalaman dalam senior international turnamen ya. Ya. Tapi again gue suka coaching staffnya, suka sekali sama coaching staffnya. Steve Kerr, Ty Lue, si Spo juga ada di situ. Ada Grant Hill juga sebenarnya di situ. Tapi secara pemain menurut gua komposisinya menurut gua nanti Abi mungkin bisa nambahin. Komposisi dari backcourt, frontcourtnya, swingman-nya, wing-nya dan lain menurut gua pas dan gue suka gitu loh. Dan gue suka. Pemain paling seniornya Bobby Portis. Bobby Portis umurnya maskot. Presiden. Iya, umurnya berapa? 27, 28. Mungkin dia paling tua. Brandon Ingram kedua, 25 tahun sama Brandon Ingram. Tapi yang paling kelihatan menonjol sekali di exhibition games dalam 5 games itu adalah Anthony Edwards. Menurut gue dia akan didandanin untuk jadi go to guy-nya tim USA. Hopefully dia bisa nanti. Tapi overall secara tim sangat-sangat komplit. Menurut gue suka dengan size-nya walaupun sedikit undersize memang. Tapi backcourt-nya gue suka banget sih kan. Hali gue suka sekali sama Hali. Jalen Brunson juga gue suka sekali sama dia. Defensive guard-nya juga gue lihat bagus-bagus ya. Josh Hart, ada Josh Hart, ada ya menurut gue komplit lah timnya. Pemain-pemain muda yang sama sekali tidak ada yang dominan. Gue suka tim ini karena tidak ada satu pemain yang berusaha untuk dominan menurut gue. Dan Steve Kerr berusaha nyelipin pola-polanya Golden State Warriors dalam offense tim USA itu udah kelihatan di beberapa exhibition games. Menurut gua nanti bakal kepake banget di FIBA World Cup nanti ya. Pasti akan menyenangkan sih menurut gua nontonin tim USA nanti menurut gua. Kayaknya it's always a given nih kalau USA sekarang ya pun akan jadi unggulan pertama ya. Tapi kalau kita mencoba nitpicking nih, what is the weaknesses? Satu yang udah di-imply sama Iriel kan is about the size. Ya mungkin itu kenapa lo mengkontraskan dengan Prancis ya. Because kayaknya kalau adu rebound kayaknya mungkin akan sedikit susah. Walaupun menurut gue nggak kaleng-kaleng juga gitu. You have Walker Kessler, kemungkinan besar di masa depan bakal jadi DPOY, and the reigning DPOY. Menurut gue sih frontcourt mau dibilang ini sebagai sebuah kelemahan, I think it's at the very least dengan pengecualian Brook Lopez at the same level dengan 2019 sebenarnya. Brook Lopez dibawa di 2019 gitu. I mean itu their center rotation di 2019 was Brook Lopez, Miles Turner sama Mason Plumlee. Tapi kalau kita mencoba mencari kelemahan yang bisa dieksploitasi selain size tuh apalagi menurut lo men? Kalau misalnya ini sih, I mean Uji right lengkap semuanya ada kan di roster. Yang menarik adalah ketika mereka ketemu lawan yang bisa slow things down. Karena kalau kelihatan dari Steve Kerr yang tadi elemennya ada banget termasuk main cepet dan main kecil. Karena I think mereka sometimes akan ngeluarin Kessler atau JJ as a lone big man lah di situ kan. Dan Portis pun agak undersized. Dan gue tambahin abis dikit. Steve Kerr itu suka sekali sama Banchero. Di elemen 5 juga kemarin. Jadi Walker Kessler pun secara sebenarnya out of rotation juga kemarin di beberapa games awal di exhibition dia lebih suka mainin Banchero sebenarnya. Itu menurut gua nih lah plan B kalau misalnya ketemu kayak Gobert, Willy itu nih 5-2-3 fall lah buat rebound. Tapi ya kalau ada yang bisa slow down the game, main half court, execute, menurut gue itu satu hal yang bisa agak menyakitkan USA. Walaupun again skill level gapnya itu agak terlalu tinggi. And that's why I think tim-tim yang kayak Spanyol yang kayak half court execution itu benar-benar crispy, atau Prancis sebenarnya yang bisa yang dari kontinuitas half court execution dan coaching yang bagus banget. Those guys can do damage. Tapi kalau lu kayak Jerman, tadi malam US sama Jerman lumayan ketat. Dan itu comeback ya? Comeback. Jerman dulu yang unggul. Nah itu agak bisa menarik juga karena German's offensive execution itu bagus juga tuh. So those kind of teams can do damage. Tapi I think still US will just take the take home the inilah. Yeah, I mean that's the vanilla prediction kan. Turnovers bakal jadi masalah nggak? Steve Kerr tim ya lah. Itu udah identitas kan, nggak boleh. Warm up itu kayaknya selalu like 20 turnovers ya, banyak. Satu statement yang menarik ya, to echo your point soal slowing the game down. Yang dibilang sama Steve Kerr setelah eksebisi di Abu Dhabi adalah the only way tim lain bisa ngalahin kita adalah kalau jumlah possession mereka lebih banyak.
Offensive rebound, that I think slowing down is also part of that gitu. Kalau jumlahnya sama tricky. Yang jelas sih satu kekuatan yang kayaknya Amerika menang jauh sih transitionnya. Kelihatan banget dari warm up game lawan habis nge-score. Dia belum setup udah kecolongan tuh. A lot of jump passes from Hali gue lihat. Ya itu kan kebiasaan dia tuh lompat baru mikir. Yang tentu cantik di highlight ya. Tapi nanti kita lihat gimana manifestasinya di Piala Dunia. Now, without going, I have a egregious take, sebuah take yang menurut gue agak throw it on the floor. Gue setuju Ant is the face, tapi menurut gue pemain paling penting dan nanti di end of the ini semua orang bakal mengeluh kan ini. Austin Reeves. Dia bakal jadi pemain paling penting. Lu kenapa manggil Austin Reeves di Instagram lu Aris? Kan AR15. Karena kan gue gak mikir AR15. Bentuknya mirip banget kayak orang namanya Aris tuh kayak. Jadi kan Aris kan kearifan lokal, biar lebih catchy juga ke netizen kita. Aris, tapi Aris ini it's his moment ya menurut gue. Off season ini dia dapat signature shoes. Itu dari sold out in less than an hour I think. China punya ya? China brand yang followernya brandnya juga masih di bawah 10,000 tapi bisa habis. Wah gila, marketing campaignnya luar biasa. I think his agent bener-bener dapat nama banget ya. Ya tapi kita nggak usah bahas agentnya. Ya tadi bener lah Abi, biar gimana pun he's the fan favorite kan. Aris kita bilang Ant-Man leading scorernya di tim USA juga pasti orang datang ke Manila mau lihat si Aris juga. Pasti lah. I mean sebagai pemain dari fanbase basket paling besar. Gue gak tahu yang satu berdua ya mungkin sama masih. Warriors ya. Coba mungkin lebih ke karakteristiknya si Austin Reeves ya. I think satu hal yang dia akan yang pertama tuh. Satu hal yang distinctive adalah I don't feel that there's tim USA saking deepnya the second unit is always good. Ya. Cuman gue yakin kita berkaca ke let's say di Olimpiade, pasti ada slide dropnya ke second unitnya. I'm not really sure that exists buat tim yang ini sebenarnya. Karena kan dia bilang, the go-to guy yang dapat hak untuk take over, untuk menembak jadi mungkin hero ball dikit, udah jelas si Ant, right? Steve Kerr udah bilang kaptennya Jalen Brunson, right? Nah tapi kalau kayak lihat yang kemarin itu Haliburton sama si Austin Reeves yang sebenarnya kontribusinya gede dari second unit, and I don't think there's that huge of a decline, sama gitu, levelnya sama, and I think itu yang striking, bukan cuma masalah depth tapi ibaratnya tuh kayak median atau meannya tuh sama gitu loh, like they're all on the same level. Gitu, dan itu yang menarik dari tim USA. So bisa banget. Gue baca di I think beberapa hari yang lalu gue sempat lihat ya ada satu artikel yang ngasih lihat bahwa lineup terbaiknya USA itu adalah Jalen Brunson, Ant-Man, Mikal Bridges, Brandon Ingram sama Jaren Jackson Jr. Starting five sekarang itu kan? Itu starting five mereka yang terbaik ya. Gitu. But the thing is you change Mikal sama even if you change Jalen Brunson sama Hali, nggak beda jauh pasti. Iya, lo bisa make the case assisting bagusan Haliburton mungkin. Jadi sebenarnya menurut gue ketiadaan drop off-nya yang sebenarnya menarik. Kalau kita mau mengkontraskan dengan mungkin bukan bintang A1 gitu di tim USA kali ini. Nah, we have been showering a lot of praises buat tim USA tanpa terlalu masuk ke dalam grup per grup nih. Selain tadi udah disebutin Kanada, Prancis, Spanyol, siapa lagi nih dari sisa semua tim yang menurut lo paling punya potensi ngerepotin US? I have a team in mind tapi gue pengen tahu lo dulu Bi. Jerman tadi udah kesebut ya? Germany is interesting though. I don't think people are talking enough about Germany. Gimana men? Saudara nyebelin banget. Saudara tuh nyebelin banget jadi pemain. Tapi jago. Bakal. Menurut gue sekarang jangan-jangan FIBA Dennis Schroeder itu lebih valid daripada FIBA Patty Mills loh. bisa jadi. So I think gue ada 4 tim lah ya yang di banyak ya. 3 deh kalau gitu deh gue kurang. Ya sebutin yang pawaling dulu deh. Pawaling ya. Slovenia. Oh oke. Gue nggak yakin tapi ada itu. Slovenia is good. Tadi Jerman kan gue discount gue udah ngomong. I'm gonna take Australia, but I think you're gonna take Australia. Jadi gue bingung lo nyebut Slovenia sebelum Australia. Karena gue udah mau Australia. Satu hal lagi yang mau gue ini adalah si Itali.
As OG said. Oh Itali. Ya. Ini kan yang mungkin orang nggak terlalu tahu tuh Itali, yang dikhianati Paolo Banchero tuh. Ya itu dia makanya. Nggak, tapi what's so special about Itali? Menariknya Italia itu mereka mainnya pinter, cepet. That's two things yang menurut gue agak-agak menarik karena nggak jarang-jarang tim Eropa main cepet banget kan. Biasanya kan kayak santai, set play dulu dan kawan-kawan. Tapi mereka tuh isinya ada beberapa pemain menarik, Simone Fontecchio, Luigi Datome, terus ada juga Achille Polonara. Menurut gue 3 itu tuh forward yang kalau dikasih bola they can operate like a guard. Dan beberapa satu main juga yang menurut gue menarik, Nico Mannion. Oh, Nico Mannion ya. Yang pirang gitu. Enggak yang merah rambutnya. Ya, dulu di Arizona kalau nggak salah. Terus di draft sama Warriors, main di Olimpiade terus ngilang karena sakit infeksi usus apa gitu. Oke. Oh gitu. Terus sempat bounce back. Now is kind of jadi sama Marcos Pisu jadi dua guard combo yang menurut gua menarik lah. Oke. And I think Italy and Germany left from my side. I think Italy and Slovenia, those are like interesting teams. Ada yang belum disebut atau lo mau double down real? Kanada belum disebut tadi. Kanada kan udah di awal tadi. Oh tadi di awal. Yeah. Oh yang belum disebut. Iya Luka kalau mau carry lagi sih capek sih sebenarnya. Cuma Slovenia is a clear Group F winner ya menurut gua. Group F itu very easy buat Slovenia. Jadi kalau sampai quarter final sih harusnya aman sih Slovenia. Italia. Finland enggak, tapi one man crew banget ya. Katanya Lauri tapi setelah wajib militer tuh makin jadi loh katanya. Kan itu suami lo kan. Iya. Australia, mohon maaf, gue melihat Australia sedikit overrated. Sedikit. I'm a back off. Menarik, coba. Gue juga kaget dengan prediksi. Gak tau, gue overrated dalam artian exhibition games mereka nggak perfect. Tapi gue nggak mau itu jadiin barometer aja. Itulah kenapa tadi gue bahas soal Brazil. Karena gue nonton banget itu Brazil lawan Australia dan Brazil lumayan keren sekali gitu. Entah Australianya yang underestimate dan nggak full power juga karena ini exhibition games aja. Tapi di game itu gue lihat bahwa Australia overrated man. Australia overrated. Tapi hopefully nanti things change ketika benar-benar udah nanti mainnya ya. Tapi sejauh ini gue melihat Australia sedikit overrated. Jadi misalnya nih overrated kan misalnya Australia tuh ditaruh di peringkat 3 misalnya ya. Australia misalnya 3. Kalau gue bilang sedikit overrated, dia tuh turunnya harusnya ke 5 lah. Misalnya kayak gitu sedikit ya. Ini gimana? Actually, nanti lo dulu. But I have some thoughts on this. Oke, lo dulu deh kalau gitu. Oh, karena gue agak setuju sama Irda sebenarnya. Maksudnya kayak bukan overrated, tapi lebih ke arah kayak situasi ketika di awal drawing gitu-gitu, sama sekarang udah jauh beda. Jock Landale cedera. That's a big blow. I don't think 2 Prith itu siap lah untuk menjadi yang nombokin di muka yang digobel. Iya, belum gue kayak from a full game perspective belum sempet dan mereka agak tergantung sama 3 point. Kalau lagi bau banget ya, kayak kemarin waktu lawan Brazil tuh bau banget. Dan Brazil wangi banget. Brazil wangi banget. Kebanting banget tuh. So that swing factor itu ada, it's real. Dan ketiga, mereka akan kesulitan ngelawan center. Yang dimana di World Cup tahun ini ya, menurut gua kualitas big man itu bagus-bagus banget. Bahkan tim-tim kecil itu yang jagonya gara-gara big man ya. Jadi kalau mereka nggak bisa nahan, kemarin dia sama Kabluko di obok-obok. Ini ya, gue tuh abis dengerin ada podcast basket Aussie ya, namanya Ball and the World ya. Itu ada, gue lupa jurnalis Australia yang nge-cover basket internasional sama si Brian Windhorst. So they had an exchange. Look Longley. They could use Luke Longley sebenarnya di sini. Bisa lah tuh. Atau ya Andrew Bogut lah minimal. Atau Ben Simmons. Ya pasti lah ada. Nah, cuman sebenarnya satu tema yang dibahas adalah ini tuh tim Aussie lagi di situasi yang bagus atau lagi transisi. Karena kan they medaled di Olimpiade dan mereka peringkat 4 di FIBA 4 tahun yang lalu kan. Asia juara lagi kemarin. Asia juara. Nah, the thing about Australia adalah ada satu generasi yang udah mau selesai nih. Generasi Joe Ingles sama Patty Mills. Udah tua nih. Dan sebenarnya kan kalau lo ngomong soal dia syutingnya nggak wangi, ya itu kan Patty Mills nih yang tidak terlihat ya.
Nah, jadi sebenarnya swing factornya adalah apakah dua pemain mereka yang decorated leadernya, veterannya bakal wangi ketika game time atau enggak. Nah, dengan pengalamannya, gue akan agak betting bahwa itu akan terjadi. Oke. Tapi yang exciting adalah, yes, lu ngomong soal kualitas big man, walaupun big man paling hebat di dunia nggak main ya. Yo. Maaf, 3 big man paling hebat di dunia nggak main malahan. Giannis, Joel. Yeah, okay, so maybe a bit blowback on that ya. Cuman salah satu hal yang menjadi kunci juga di game internasional adalah backcourt and having a big backcourt. Ini adalah waktunya Josh Giddey yang take over. Dia merendah atau meroket. Iya emang enggak, dia nih menghindari nge-jinx Josh Giddey nih. Gitu. Dan menurut gua itu juga ada matchup problemnya sebenarnya in the FIBA game. And what is his quality? IQ dissecting defenses in the half court. Nah itu yang menurut gua bakal jadi satu kekuatan buat Australia gitu. And having a good day shooting wise. Dan jangan lupa juga Dante Exum. Dari podcast tadi gue tahu ternyata dia 2 musim terakhir itu bagus banget di Eropa ya. 40% di FIBA from the 3-point line. So menurut gue sih translatable? I think so. Okay. I think so. Dyson Daniels malah salah satu pemain cadangan jatuhnya di timnya. Matthias Thybulle nggak bisa nge-shoot, but you can always use him as a defensive stopper. So menurut gue banyak pieces di mana Australia ini tim yang kuat. Nah sebenarnya tadi lo belum terlalu banyak ngomongin soal Jerman. Tambahan, I think Jerman yang belum terlalu ngomongin. Menarik banget ya. FIBA Schroeder. The Wagner Brothers. Franz. I like Franz. Pemainnya banyak yang bisa nge-shoot, banyak yang tinggi, and Andreas they can switch. Itu dia. Itu yang menurut gue menarik. That's why they push problem. Kita ngomongin team play dari offense, they have good team play dari sisi defense juga. Dan Schroeder tuh selalu, menurut gue Schroeder tuh defense-nya selalu underrated. Dia tuh pesky banget. Jahil man. Kemarin dan dia itu yang menurut gue kalau di kompetisi-kompetisi kayak gini ya, lu bisa bikin kesel lawan, that's an advantage. Dia kemarin Dylan Brooks iya bener dikadahlin lagi mulai 2 kali. Ironisnya dia baru pindah ke Kanada kan. Dia bakal main buat Raptors musim depan kan. Well, basically ya, they're interesting dan hampir semua big man-nya bisa keluar walaupun gak ada Kleber. Tapi Johannes Thyman, Johannes Voigt bisa keluar semua dan bisa nge-shoot. So I think that's what I like about them. Spacingnya bakal okay with all of that shooting. Oke. Paling mirip sama US. Satu tim yang belum kita bahas nih. South Sudan. Yes, let's go. By the way, shout out itu pertama kali masuk kan? Ya debutan. Dan baru berapa tahun? Kayak berapa belas deh kalau nggak salah. Di bawah Luoldeng. Di bawah Luoldeng. Sebagai dirtek. Kita 78 tahun nggak pernah lolos. Tapi kan orang Sudan emang tinggi kan? Wah, punya size gatal. Bener-bener nggak panjang itu loh. Saya sih bukan tinggi tapi ke sampingnya pun. Kan ada suku apa di Sudan tuh yang tinggi-tinggi? Dinka ya lupa gue. Gue lupa. Jadi apakah itu mendukung debat soal size? Kayak itu size itu bukan ke atas doang menurut gue, samping juga. Wingspan, otot. Kayaknya gue baru sadar ya di pembahasan basket ya. Bubur diaduk dan tidak diaduknya. Split bill-nya. Ya. Itu adalah basket tuh tinggi badan atau bukan? Iya. Kayaknya itu yang selalu jadi goreng deh. Tiap 2 tahun nih ada aja yang bawa. It only needs satu orang bilang kita kalah tinggi badan. Langsung keluar postnya iri. Enggak. Sampai dikomentarin Abraham Rahita. Makanya gue ngomongin NBA. The best man. Kalau netizen bilang Indonesia itu kalah tinggi aja itu salah. Kalah tinggi tinggi. Kalau kalah size itu benar. Karena size itu bukan cuma soal tinggi, netizen yang budiman. Size itu tebel, otot dan lain. Jadi kalau kita lagi ngomongin apa tebel, otot. Tinggi ke tinggi doang yang nggak bisa lah. Maksudnya ya emang kalah tinggi juga benar memang. Tapi kita kalah size iya. Kalah size. Tim putri bisa. Oh iya benar. Belum shout out tadi. Lupa. Selamat buat tim putri kita yang masuk Asia Divisi A keren. Menang lawan siapa aja kemarin? Iran kalah. Thailand. Honestly I forgot but they swept the competition. Kenapa ya? Emang kita ini negeri basket ya? Emang banget. Prestasi cowok dan cewek pun. Nggak sekarang gini ya. Akunnya ada ngobrol basket, ngobrol NBA. Main basket, main bola ada nggak ada kan? Boleh juga lu Con. Sampai ada gimana?
Ada yang bikin abis ini. Iya. Makanya udah saatnya ini ya Liga Basket Perempuan nih. Oke, gue mau kembali ke topik one last sorry. team yang belum dibahas nih, men. Dominican Republic, bro. Karl Anthony Towns. Di grup A. You're very high on Italy. Hmm. This team beat Canada kemarin. Yeah. Cukup dominan di kualifikasi, Yeah. ngalahin sebuah tim Argentina. Walaupun Argentina udah nggak bisa dibandingin kayak dulu. Karl Anthony Towns setelah 10 tahun akhirnya nongol lagi. Yeah. No love for the Dominican Republic. I will put my love tadinya ya. Gue waktu bikin preview juga kira Al Horford sama Chris Duarte main. Tapi kagak main tuh berdua. So I think they just like walaupun Cat nanti waktu lawan Filipina itu bisa mengganas. Kacau. Gue kasihan sama Kai Soto sebenarnya. Jadi kuas soto. Disotoin ya. Dikasih ya. koi amok kan. Oke, kurang lebih begitu preview FIBA World Cup ya kali ini. Ada mungkin tambahan satu player yang kita belum tahu yang dari Abi aja. Kalau bisa yang nggak main di NBA deh. Oh iya pasti dong. Siapa? I'ma go with nongol di Indonesia nggak nih? Oh nih. Sorry ya. Coba ya. Siapa? Tapi nanti pilihin buat gue juga ya, Bi. Siap. Namanya Jangan terlalu picky, pilih aja. Namanya Tornik. Gue nomor depan namanya Toko Shengelia, Tornike Shengelia. Oke. Power forwardnya Georgia. Gue kemarin nontonin dia, kan lagi ngeliat previewnya kan. Georgia itu kan yang kita tahu Goga sama Sandro itu. Sandro Mulashvili. Yeah. Nah ada juga namanya satu ini Tornike Shengelia, dia big man, main di 4, bisa bawa bola, bisa nembak, bisa ngedrive, good defense as well. Dan dia di beberapa tahun terakhir di Eurobasket tuh udah lumayan ini banget lah, megang banget lah. Dan dia satu hal yang menarik banget nih menurut gue. Dia tiap ke tim manapun di kontraknya selalu ada klausul. Gua akan membela negara gua. I will play for my country no matter what. Oh jadi nasionalis ya? Banget. Nih bahkan waktu dia kualifikasi kemarin, hari Jumat main kualifikasi Euro, Sabtu main di Euroleague, Minggu kualifikasi Euro lagi. Oh, gila. Menurut gue ini perlu sebuah spotlight. Wah, ini pemain yang paling cocok buat Erick Thohir di bola nih. Ini kan dia ada kayak kalau nggak mau ini nggak usah lawan Portugal karena ini nih yang dicari. Harusnya dia dibawa ke sini nih. Jadi nanti harusnya Pak Erick Thohir terbang nih ke Georgia. Ke Jepang. Di Filipina. Georgia itu di Jepang. Georgia tuh di F di Jepang. Jepang bener. Terbang ke Jepang nih, langsung ngobrol. Gimana caranya? Georgia tuh debutan juga kan ya? First time, respect. Dan sayang juga, saya nggak tahu di Okinawa ada restoran Georgia atau enggak. Tetapi di Bali ada loh. Ada di Bali. Jadi mungkin makanannya apa? I don't know exactly because I've never been there, but I've heard there's a Georgian restaurant. Ya kayaknya roti-roti pitaan agak kayak Asia Tengah gitu. Piroski gitu-gitu. Nah, kurang lebih itu preview kita soal FIBA World Cup. Jangan lupa untuk mengikuti semua keseruannya di Box Out, di Ngobrol FIBA, dan tentu nonton langsung di Indonesia Arena. Dan kalau ada yang nanya nontonnya di mana, beli tiket di mana? Iril, di mana Ril? Bisa beli tiket di belakang saya. bisa diputar ya? Coba. Nah, nih scan aja pindai untuk membeli. Ya. Jadi kalau misalnya di tengah jalan bingung, saya beli tiket di mana ya, langsung cari Iril aja. Gitu. Dek, kalau pakai link ini ada ini nggak masuk ke ini lo nggak? Pakai kode referral. Oh gitu mainnya, skemanya gitu ya. Gitu. Semakin banyak konversi semakin dapat cuan gitu. Ya deh tolong dibagi juga deh buat Box Out. Boleh. Oke. Anyway, this is it buat edisi FIBA. This is Box Out and we are out.